Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik yang berada di rumah? Semoga tetap semangat dan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai jaringan hewan, khususnya pada jaringan epitel dan juga jaringan ikat. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama memahami ciri-ciri, fungsi, dan macam-macam jaringan epitelium. Yang kedua memahami fungsi dan komponen jaringan ikat. Yang ketiga memahami tentang macam-macam jaringan ikat. Oke, kita akan membahas satu persatu dari tujuan ini. Oke, sebelum kita masuk ke jaringan epitelium dan juga jaringan ikat, terlebih dahulu bagaimana sih atau apa sih definisi dari jaringan hewan itu sendiri? Nah, mungkin semuanya sudah memahami apa itu jaringan. Nah, jaringan itu kan merupakan kumpulan dari sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, sehingga dari pengertian tersebut dapat didefinisikan bahwasannya jaringan hewan merupakan macam-macam kelompok sel hewan yang dapat mengerjakan suatu fungsi spesifik yang kemudian dapat membentuk berbagai macam organ. Jadi, dari fungsi-fungsi spesifik jaringan hewan itu tadi akan mampu membentuk berbagai macam organ. Nah, setelah memahami apa itu jaringan hewan, kita masuk ke jaringan epitelium. Nah, jaringan epitelium atau sering disebut dengan epitel ini merupakan jaringan yang melapisi permukaan luar tubuh atau membatasi permukaan suatu rongga. Jadi, jaringan epitelium ini sama dengan istilah dari jaringan epidermis pada tubuh tumbuhan. Nah, secara umum jaringan epitelium ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu melapisi permukaan luar tubuh yang disebut dengan istilah epidermis, kemudian membatasi permukaan suatu rongga tubuh yang disebut dengan istilah mesotelium, dan yang ketiga melapisi permukaan organ. Jadi tidak hanya bagian luar tubuh, tapi organ-organ di dalam tubuh hewan ataupun manusia itu juga dilindungi oleh jaringan epitelium yang disebut dengan istilah endotelium. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri dan fungsi dari jaringan epitelium. Nah, jaringan epitelium ini memiliki 4 ciri-ciri, yaitu sel-sel penyusunnya tersusun rapat sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Nah, karena dia fungsinya sama seperti jaringan epidermis, maka strukturnya juga sama. Jadi sel-selnya itu tersusun sangat rapat. Nah, hal ini itu berkaitan dengan fungsinya sebagai pelindung. Karena tempatnya juga ada di luar, maka dia harus sebagai benteng. Sehingga susunannya sangat rapat untuk menjaga bagian dalam organ atau tubuh hewan. Yang kedua, tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa. Jadi di jaringan epitel ini tidak ada pembuluh darah dan pembuluh limfa, tapi ditemukan adanya sel syaraf. Yang ketiga, sel-sel pada jaringan epitel ini memiliki daya regenerasi yang tinggi karena dia tempat atau lokasinya berada di paling luar organ, paling luar tubuh, maka kemungkinan untuk bergesekan, kemungkinan untuk terkena pengaruh dari lingkungan itu sangat tinggi. Nah, dari hal itu maka jaringan epitelium ini memiliki ciri-ciri atau sifat yang mudah melakukan regenerasi. Nah, yang keempat memiliki bentuk sel yang sangat bervariasi. Nanti kita akan membahas jaringan epitel berdasarkan bentuknya. Oke, kemudian fungsi dari jaringan epitel itu ada beberapa. Yang pertama ada transportasi. Nah, jaringan epitel ini berfungsi untuk pengangkutan atau transportasi zat-zat. Dari mana ke mana? Nah, jadi kan jaringan epitel tadi membatasi permukaan rongga dalam tubuh. Nah, karena dia membatasi permukaan rongga, maka harus membantu juga dalam proses transportasi antar zat dari satu rongga ke rongga lainnya yang dibatasi oleh jaringan epitel ini. Yang kedua sebagai absorpsi atau penyerapan, contohnya pada epitelium di
usus halus. Yang ketiga, sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Tentu, jaringan epitel ini merupakan jaringan pelindung yang fungsi utamanya sebagai perlindungan untuk jaringan di bawahnya. Yang keempat, sebagai sekresi. Jadi, jaringan epitel ini juga memiliki fungsi untuk mensekresikan suatu zat atau kelenjar untuk menghasilkan kelenjar. Kemudian yang kelima ada ekskresi atau sebagai jaringan yang dapat mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Dan yang terakhir, eksoteroreseptor. Eksoteroreseptor ini merupakan rangsangan. Jadi, jaringan epitelium ini juga berfungsi untuk menerima rangsangan dari lingkungan. Oke, kita lanjutkan ke klasifikasi dari jaringan epitelium. Nah, klasifikasinya itu didasari oleh 3 hal, yaitu berdasarkan fungsinya, berdasarkan bentuknya, dan juga berdasarkan jumlah lapisannya. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, berdasarkan bentuknya. Jadi, berdasarkan bentuknya ini, jaringan epitel ada 4 macam, yaitu yang pertama ada jaringan kubus. Jaringan kubus ini merupakan jaringan epitel yang memiliki bentuk sel yang berbentuk seperti kubus. Nah, susun dengan kubus yang bersusun rapat, memiliki inti sel yang berada di tengah dengan bentuk yang bulat. Yang kedua, ada jaringan epitel yang berbentuk pipi. Nah, seperti pada gambar ini, jadi bentuknya itu pipi, tersusun sangat rapat dengan bentuk pipi. Nah, ditemukan inti sel yang berbentuk seperti cakram. Yang ketiga yaitu berbentuk silindris atau tabung. Seperti gambar juga, jadi pada bentuk epitelium silindris ini bentuknya seperti tabung yang juga tersusun secara rapat. Nah, karena bentuknya seperti tabung, inti sel pada epitelium jenis silindris ini memiliki bentuk yang sedikit lonjong atau memanjang. Dan yang keempat ini berbentuk transisional, artinya si epitelium ini dapat berbentuk seperti kubus, kemudian bisa transisi menjadi pipi, dan silindris seperti itu. Nah, untuk transisional ini memang merupakan bentuk yang khusus karena dia dapat bertransisi atau berubah-ubah. Nah, biasanya ditemukan pada organ-organ di dalam tubuh hewan yang bisa meregang dan juga mengerut. Contohnya pada kandung kemih. Jadi di kandung kemih itu ketika menampung banyak urin akan meregang. Nah, kemudian ketika tidak ada urin akan mengerut. Nah, peregangan dan pengerutan ini dapat mengubah atau mentransisikan sel-sel penyusun dari jaringan epitelnya. Oke, selanjutnya yaitu jaringan epitel berdasarkan jumlah lapisannya. Jadi, berdasarkan jumlah lapisannya itu ada 3, ada selapis, berlapis banyak, dan juga berlapis temu. Nah, untuk yang selapis, ini merupakan jaringan epitel yang tersusun dari satu lapis sel. Contohnya, jika berbentuk kubus, itu dapat ditemukan pada pembungkus jantung. Jadi, selapis sel berbentuk kubus pada jantung. Pembungkus jantung. Kemudian berlapis banyak, artinya terdapat susunan dari sel-sel, tidak hanya satu lapis. Nah, sehingga yang berlapis banyak ini memiliki ketebalan yang lebih tebal karena dia tersusun sangat banyak. Biasanya digunakan pada ekskresi, kemudian pada penyerapan karena memang membutuhkan epitel yang lebih tebal untuk kerja yang lebih berat. Nah, kemudian yang terakhir ini ada epitel berlapis semu. Apa yang dimaksud berlapis semu? Jadi, kalau misalkan kita lihat di sini sebetulnya ada satu lapis sel saja. Jadi, yang dia itu yang melekat pada membran basalnya itu sebetulnya hanya satu lapis. Tapi karena ukuran dari sel-selnya ini beragam atau berbeda-beda, maka tampak seperti berlapis. Jadi, dikatakan berlapis semu karena hanya tampak seperti berlapis. Oke, misalkan ini sama ini itu bisa terlihat seperti berlapis, padahal tidak. Padahal ini merupakan satu sel yang langsung pada membran basalnya, dan ini juga satu sel yang langsung pada membran basalnya. Berbeda dengan yang berlapis banyak ini.
karena ada sel-sel yang langsung melekat pada membran basal, di atasnya ada sel yang berlapis-lapis, sedangkan ini semua melekat pada membran basalnya. Oke, selanjutnya berdasarkan fungsinya ini ada epitel primer dan juga epitel glandular. Nah, untuk yang epitel primer ini merupakan epitel dasar yang memiliki fungsi umum dari jaringan epitel seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, untuk yang epitel glandular ini memiliki fungsi yang khusus atau disebut dengan epitel kelenjar, yang mana fungsi lainnya itu untuk menghasilkan sekret atau kelenjar. Nah, jadi untuk epitel kelenjar ini memiliki dua jenis, yaitu ada epitel kelenjar eksokrin dan juga endokrin. Nah, kalau untuk epitel kelenjar eksokrin ini merupakan epitel yang menghasilkan sekret atau kelenjar. Nah, hasil dari sekretnya ini dikeluarkan melalui permukaan tubuh. Contohnya, epitel yang mengeluarkan keringat, mengeluarkan kelenjar ludah, kayak gitu, kelenjar keringat, kelenjar ludah, kayak gitu. Nah, sedangkan untuk yang endokrin ini merupakan epitel yang hasil sekresinya atau sekretnya itu di dalam tubuh. Nah, contohnya itu seperti kelenjar dalam tubuh, bisa berupa insulin atau hormon insulin atau hormon perkembangbiakan seperti estrogen, itu merupakan hasil sekresi dari bagian dalam yang tidak dikeluarkan melalui permukaan tubuh. Itu merupakan macam-macam epitel berdasarkan fungsinya. Oke, selanjutnya kita masuk pada jaringan ikat. Jaringan ikat ini merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengikat dan menyokong jaringan lain. Jadi fungsi utamanya adalah menyokong dan mengikat jaringan lain. Nah, berdasarkan fungsi utama tadi, terdapat beberapa turunan fungsi. Yang pertama, jaringan pengikat ini berfungsi untuk mengikat, menyambung jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Jadi dia itu fungsinya mengikatkan atau menyambungkan. Yang kedua, menyokong dan membentuk struktur tubuh. Yang ketiga, melindungi suatu organ. Jadi jaringan ikat ini juga berfungsi untuk melindungi suatu organ. Kemudian menyimpan energi, di jaringan ikat juga berfungsi untuk menyimpan energi pada otot contohnya, atau pada jaringan adiposa. Kemudian juga sebagai pengangkutan zat-zat di dalam tubuh, serta pertahanan tubuh terhadap serangan bibit penyakit. Nah, dari beberapa fungsi ini ternyata ada macam-macam dari jaringan ikat yang memerankan fungsi-fungsi ini. Apa saja kita akan bahas bersama-sama. Oke, sekarang masuk pada komponen dari jaringan ikat. Jadi, secara umum, secara garis besar, jaringan ikat itu tersusun atas dua komponen ini utamanya. Ada matriks ekstraseluler dan juga ada sel-sel jaringan ikat. Nah, yang pertama matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu ada bahan dasar matriks dan juga ada serat. Nah, bahan dasar matriks ini disebut sebagai cairan ekstraseluler. Merupakan bahan yang mengisi ruang antar sel. Jadi ruang-ruang antar sel atau di ekstraselulernya ya, itu terdapat cairan. Nah, cairan ini yang disebut bahan dasar. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi sel-sel dari lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua komponennya itu ada serat atau serabut yang fungsinya untuk menyokong bahan dasar dan memberikan bentuk. Nah, serat atau serabut ini ada tiga jenis. Ada serabut kolagen yang berwarna putih dengan serat yang sangat tebal. Serat-seratnya itu sangat tebal dan tidak elastis. Kemudian ada serabut elastin yang mana berwarna kuning dan memiliki serat-serat yang lebih tipis seperti pita pipih. Nah, di serabut elastin ini serat-seratnya itu dapat meregang dan mengerut atau elastis, sangat elastis. Kemudian yang ketiga itu serabut retikuler. Nah, serabut retikuler ini hampir sama dengan serabut kolagen. Sayangnya dia itu seratnya lebih tipis-tipis.
Nah, seperti serabut kolagen, di retikular ini juga tidak elastis seratnya. Oke, selanjutnya yaitu sel-sel pada jaringan ikat. Setelah jaringan dasarnya atau sel bagian dasarnya, selanjutnya adalah sel-sel dari jaringan ikat. Nah, jadi sel-sel pada jaringan ikat ini memiliki satu kesamaan, yaitu semua sel di jaringan ikat itu selalu memiliki dua fase, yaitu fase muda dan fase dewasa. Bagaimana cara mengidentifikasi dan mudah mengetahuinya? Jadi kalau fase muda itu dapat diakhiri dengan blast, contohnya osteoblast. Sedangkan pada fase dewasa itu memiliki akhiran sit, contohnya osteosit. Jadi sangat mudah. Oh, kalau osteosit berakhiran dengan kata sit, maka itu termasuk pada fase yang dewasa. Dan sebaliknya. Oke, selanjutnya yaitu komponen-komponen penyusun dari jaringan ikat. Jadi jaringan ikat ini memiliki beberapa komponen penyusun. Ada jaringan ikat fibroblast, makrofag, sel tiang, sel lemak, sel plasma, sel pigmen, sel darah putih, dan mesenkim. Nah, untuk fibroblast sendiri merupakan sel-sel penyusun jaringan ikat yang fungsinya untuk mensekresikan protein, khususnya fibroblast yang berbentuk serat. Kemudian makrofag berperan pada reaksi imunologis tubuh, sekresi enzim-enzim seperti lisosim, kolagenase, dan elastase. Jadi maksud dari reaksi imunologis ini, jadi apabila ada sel-sel tubuh yang mati itu bisa difagositosis atau dimakan oleh makrofag ini. Kemudian ada sel tiang, merupakan sel yang berfungsi menghasilkan heparin dan histamin. Nah, untuk heparin ini dia itu berfungsi dalam pembekuan darah, sedangkan histamin itu berfungsi dalam permeabilitas dari kapiler. Kemudian untuk sel lemak merupakan sel yang terspesialisasi khusus menyimpan lemak. Jadi fungsinya itu khusus untuk menyimpan lemak. Nah, apabila banyak itu disebut sebagai jaringan adiposa. Kemudian ada sel plasma, merupakan sel yang berfungsi menghasilkan antibodi. Nah, kemudian ada sel pigmen, merupakan sel yang mengandung pigmen atau kromatofor untuk memberi warna. Kemudian ada sel darah putih, merupakan sel yang berfungsi melawan patogen seperti bakteri, virus, atau protozoa. Nah, kemudian ada mesenkim, merupakan sel embrional yang masih dapat ditemukan pada orang dewasa. Jadi, mesenkim ini sifatnya embrional atau aktif mengalami pembelahan. Oke, selanjutnya yaitu pengelompokan jaringan ikat. Jadi, jaringan ikat ini dapat dikelompokkan menjadi 4. Ada jaringan ikat sejati, jaringan ikat kartilago, jaringan ikat tulang, dan jaringan ikat darah atau jaringan ikat cair. Nah, yang pertama yaitu jaringan ikat sejati. Nah, jaringan ikat sejati ini ada dua macam. Ada jaringan ikat longgar seperti gambar ini. Jadi, serat-seratnya itu tersusun melonggar. Seratnya longgar dengan sedikit serat, jadi lebih banyak substansi dasarnya daripada seratnya. Itu untuk jaringan longgar. Nah, sedangkan untuk jaringan padat, ini serat-seratnya tersusun sangat rapat, sangat berhimpitan, dengan lebih sedikit substansi dasarnya dan lebih dominan serat-seratnya. Oke. Kemudian untuk jaringan ikat longgar itu ada 3, yaitu ada jaringan aerolar, kemudian ada jaringan adiposa, dan retikular. Nah, untuk jaringan aerolar ini ditemukan di seluruh tubuh, yakni pada lapisan ikat yang berada di bawah jaringan epitel. Jadi, aerolar ini ditemukan di seluruh tubuh di bawah jaringan epitel. Kemudian untuk jaringan adiposa ini di seluruh tubuh yang fungsinya untuk menyimpan lemak. Jadi sel-sel lemak tadi jika terkumpul itu membentuk jaringan adiposa. Kemudian ada jaringan retikular mirip dengan jaringan aerolar, namun jaring-jaring di dalamnya itu terbuat dari serabut retikuler. Jadi untuk yang retikuler ini lebih ke serabutnya yang membedakan antara jaringan aerolar. Jadi dia sama juga dapat ditemukan di tubuh di bawah dari jaringan epitel.
Oke, selanjutnya yaitu jaringan ikat padat. Untuk jaringan ikat padat itu ada dua, yaitu ada jaringan ikat padat teratur dan tidak teratur. Nah, teratur dan tidak teratur ini ditentukan dari posisi serabutnya. Jadi, kalau teratur itu tersusun rapi secara paralel, sedangkan tidak teratur tersusun tidak rapi. Oke, selanjutnya ada jaringan kartilago. Jaringan kartilago atau jaringan tulang rawan. Nah, biasanya itu kita bisa menemui kalau suka makan ayam itu ada yang berbentuk bening, ada yang berwarna bening. Nah, itu termasuk jaringan tulang rawan atau kartilago. Nah, kartilago ini ada 3 macam, ada jaringan tulang rawan hialin, jaringan tulang rawan fibrosa, dan juga jaringan tulang rawan elastin. Nah, untuk jaringan tulang rawan hialin ini biasanya dia berwarna bening atau putih kebiruan. Jadi dia itu berwarna bening. Seperti di sini, dia itu warnanya bening. Nah, untuk jaringan tulang rawan hialin ini tersusun atas jaringan dasar atau bukan jaringan dasar, maksudnya tersusun atas komponen dasar. Komponen dasarnya itu banyak di jaringan tulang rawan yang hialin ini. Nah, kemudian untuk jaringan tulang rawan yang fibrosa, dia itu memiliki fungsi untuk menghubungkan antar jaringan. Nah, di jaringan tulang rawan fibrosa ini ada dua, yaitu ada yang bersifat ligamen dan juga tendon. Nah, ciri-ciri dari jaringan rawan fibrosa ini yaitu berwarna gelap atau keruh. Nah, ligamen itu tadi jadi dia itu menghubungkan antar tulang dan tulang untuk ligamen. Nah, kemudian untuk tendon, jaringan rawan fibrosa ini menghubungkan antara tulang dan juga otot. Nah, kemudian kita kembali ke jaringan yang hialin tadi. Jadi jaringan hialin tadi ini memiliki matriks yang mengandung mukopolisakarida sulfat dan juga serat kolagen. Nah, ini contohnya ada pada saluran pernafasan atau pada trakea ya. Ada tulang rawan hialin. Kemudian untuk jaringan rawan fibrosa itu tadi ada pada tendon dan juga ligamen atau jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang itu ligamen dan tulang dengan otot itu tendon. Kemudian untuk yang ketiga ini ada yang elastin, warnanya itu kuning, jaringannya sangat elastis atau bersifat lentur. Nah, ini biasanya ada pada daun telinga. Oke, selanjutnya yaitu jaringan tulang. Nah, jaringan tulang ini merupakan jaringan ikat padat atau jaringan ikat keras maksud saya. Nah, tulang ini ada dua, yaitu ada tulang spongiosa dan juga tulang kompak. Dari namanya, untuk tulang spongiosa sendiri merupakan tulang keras yang memiliki rongga-rongga tersusun dari trabekula atau lamela-lamela yang memiliki lakuna dengan osteosit di dalamnya. Jadi ada lamela-lamelanya atau ada seperti pita-pita lamela kayak gitu dan lempeng-lempeng yang saling berhubungan. Jadi di tulang spongiosa itu banyak sekali tersusun atas rongga seperti spons, seperti kita melihat spons, banyak sekali rongga-rongganya. Sedangkan untuk tulang kompak merupakan tulang keras yang tidak memiliki rongga. Jadi di tulang kompak ini tidak memiliki rongga. Itu adalah jaringan keras atau jaringan tulang. Oke, selanjutnya adalah jaringan ikat cair atau jaringan darah. Nah, untuk jaringan ikat cair ini ada dua, ada plasma darah dan juga ada sel darah. Untuk plasma darah ini merupakan cairan yang mengandung berbagai macam protein, asam amino, peptida, enzim, hormon, vitamin, dan juga mineral. Sedangkan untuk sel darah ini tersusun dari 3 jenis, ada trombosit, eritrosit, dan juga leukosit. Nah, seperti apa? Ini untuk sel darah merah atau disebut dengan eritrosit. Jadi, sel darah merah ini membawa pigmen warna merah. Jadi, yang menyebabkan si darah itu berwarna merah itu karena adanya eritrosit ini.
Nah, eritrosit ini memiliki Hb atau hemoglobin. Nah, hemoglobin inilah yang menyebabkan eritrosit berwarna merah. Nah, hemoglobin ini juga berfungsi sebagai pengikat dari oksigen. Nah, kenapa sih sel darah atau darah ini masuk ke dalam suatu jaringan ikat padahal dia itu cair? Nah, tadi fungsi dari jaringan ikat itu juga sebagai transportasi. Nah, darah inilah yang berfungsi untuk mentransportkan atau mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, serta sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian ada sel darah putih. Nah, sel darah putih ini memiliki fungsi untuk menyerang jika ada bakteri, virus, dan lain sebagainya masuk ke dalam tubuh seperti benda-benda asing akan diserang oleh sel darah putih ini. Nah, kemudian yang selanjutnya ada keping darah atau trombosit. Nah, untuk keping darah atau trombosit ini memiliki fungsi untuk penutupan luka. Jadi ketika adik-adik memiliki luka atau berdarah, lama-kelamaan itu kan akan tertutup. Nah, itu merupakan fungsi dari keping darah atau trombosit. Nah, seperti itu untuk macam-macam dari sel darah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.